akan besar sekaligus bangga akan diri sendiri. Sejak pertama kali berdiri, semangat ini tidak pernah padam di Stadion Gelora Bung Karno. Bangunan megah ini merupakan salah satu wujud mimpi Bung Karno, yaitu sebuah situs olahraga yang berdiri kokoh hingga ratusan tahun mendatang. Mega proyek ini mendapatkan angin segar pada tahun 1958. Federasi Asian Games mempercayakan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games yang keempat. Bung Karno menampik keraguan sekaligus menyusun rencana. Awalnya Bung Karno bermimpi kawasan olahraga berdiri di atas. Namun, Frederick Selatan, arsitek terkemuka masa itu, menolaknya. Bahkan mereka berdebat di atas helikopter untuk memilih lokasi. Menjadi pendapat lagi seperti biasa, akhirnya Soekarno setuju dengan ide ayah saya. Memilih kawasan Senayan berarti memindahkan 55.000 penduduk dari 4 desa ke kawasan lain, yaitu Lombok. Pada tanggal 8 Februari 1960, tiang pancang pertama ditancapkan di Senayan. Jadi pertanda bagi sekitar 12.000 pekerja untuk bahu-membahu mewujudkan mimpi Bung Karno. Kedekatan Bung Karno dengan Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet, berperan penting dalam mega proyek mercusuar ini. Negeri beruang merah Khrushchev mendatangkan bantuan dana, memborong bahkan arsitek. Maka tidak heran Gelora Bung Karno mirip dengan Stadion Lenin di Moskow yang kini bernama Stadion Luzhniki. Soekarno ini waktu itu memang bukan hanya ingin meniru, tapi juga ada tujuan politik kenapa dia memilih Stadion Lenin itu sebagai contoh, karena ada dalam kerangka pemikiran dia tentang emergency force itu. Nah, jadi dia ingin merangkul kekuatan Rusia, dan Rusia akhirnya memang menjadi borong utama yang menyediakan arsitek untuk pembangunan kompleks stadion. 21 Juli 1962, Stadion Gelora Bung Karno dengan kapasitas 110.000 tempat duduk diresmikan. Salah satunya menjadi kehebatan stadion bernilai 12,5 juta dolar Amerika Serikat ini adalah menggunakan sistem ring atau sistem gelang. Atap stadion tanpa tiang penyangga yang menghalangi pandangan penonton. Atap bertumpu pada gelang yang berfungsi menarik dan menekan. Teknik mengagumkan ini diadopsi banyak stadion di masa kini. Begini mestinya ada sesuatu yang seperti sistem kuda-kuda lah. Kalau begini kan dia cenderung ke tengah. Nah, supaya ke tengah ada batang, jadi tekan kan. Nah, supaya nggak batang keluar, bisa lagi batangnya diganti dengan satu lingkaran gitu. Tapi sama ring itu menjadi sebuah semua gaya-gaya yang ke tengah itu. Teknik ini bertahan hingga di kekinian tanpa ada perbaikan dan renovasi yang berarti. Ketahanan sistem ini menuai banyak ujian dari peneliti di luar negeri. Akhir 2009 masuk 2010 itu ada tim ahli dari Rusia yang melihat kembali stadion utama karena merasa dulu pernah membantu pembangunan stadion utama. Tim ahli dari sana itu melihat ternyata mereka itu kagum. Pada 24 Agustus 1962 sejarah pun ditorehkan. Stadion ini menjadi lokasi pembukaan Asian Games yang keempat. Torehan sejarah ini tidak berhenti di sini. Indonesia juga mengukir prestasi dengan mendulang 11 emas, 12 perak, dan 28 perunggu. Indonesia berhasil menduduki peringkat kedua setelah Jepang dalam Asian Games kali ini. Prestasi yang belum mampu terulang kembali hingga saat ini. Sukses menggelar ajang internasional, Soekarno memperkokoh posisi Indonesia di mata dunia. Pada tahun 1963, Indonesia menggelar Ganevo, Game of Emerging Force atau Ganevo. Kompetisi tandingan Olimpiade ini diikuti oleh negara yang baru merdeka dan baru tumbuh. Ini juga sebenarnya proyeksi politik dari Soekarno mengenai kekuatan yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai
blok timur tidak bisa dikategorikan sebagai blok barat. Bukan Soviet, bukan juga Amerika. Ini kekuatan dunia baru. Gelora Bung Karno juga menjadi tonggak perubahan Jakarta menjadi metropolitan. Fasilitas yang megah ini membutuhkan fasilitas penunjang, mulai dari Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, hingga sejumlah jalan utama di ibu kota. Tidak hanya itu, untuk menampung berbagai fasilitas pendukung, kawasan olahraga sekitar stadion pun semakin melebar, hingga mencapai sekitar 300 hektar. Dulu dari awal memang sudah ada itu, jadi ada untuk komplek olahraga, ada untuk komplek pemerintahan, dan ada komplek untuk usaha guna mendukung kegiatan olahraga. Makna politis stadion sejak berdiri terus berlangsung hingga Soekarno tidak lagi berkuasa. Penguasa Orde Baru Presiden Soeharto menggusur nama Gelora Bung Karno dengan gelanggang olahraga Senayan. Setelah Soeharto tumbang pada tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengembalikan kembali nama Gelora Bung Karno. Proses penamaan Gelora Bung Karno itu muncul dari sebuah pertemuan antara kelompok NU dan ulama-ulama dari aliran lain itu mengenai nama stadion yang sedang dibangun ini apa bagusnya. Dan kemudian ada usul untuk menambah dari Saifuddin Zuhri itu untuk menamakannya Gelora Bung Karno. Gelora itu menyatakan api, kegairahan besar, ya, semangat itu. Dan itu memang menandakan apa yang waktu itu disemangati oleh Soekarno. Dia menjadi mercusuar dari dunia New Emergency Force itu. Nah, kalau kemudian Gus Dur merubah lagi, menurut saya Gus Dur itu orang yang paham sejarah bahwa pada masanya itu kelompok NU telah memainkan peranan untuk memberi nama pada karya agung Grand Manor dari Soekarno, Stadion Gelora Bung Karno itu untuk dikembalikan pada nama azalinya yang memang asalnya dari kelompok NU. Bahkan penguasa selanjutnya, Presiden Megawati Soekarno Putri Bung Karno, mengukuhkan stadion ini sebagai National Heritage atau warisan nasional. Dalam beberapa waktu terakhir, pengelola melakukan sejumlah renovasi, dan salah satunya adalah penyesuaian tempat duduk. Ketika menjadi tuan rumah Piala Asia 2007, pengelola menyesuaikan kursi stadion sesuai standar internasional, yaitu satu tempat duduk untuk satu penonton. Kapasitas GBK pun berkurang dari 110.000 orang menjadi sekitar 88.000 penonton. Ya, yang dibangun pada pemerintahan Bung Karno yang saat ini Gelora Bung Karno ini terus melalui banyak penyesuaian dan perbaikan. Di antaranya adalah penyesuaian jumlah kursi bagi para penonton. Meskipun berkurang, namun demikian dengan saat ini Gelora Bung Karno ini masih menjadi stadion dengan kapasitas terbesar di seluruh Indonesia. Gelora Bung Karno seakan menjadi saksi harapan sangat penting bagi negeri ini. Kejayaan para pejuang yang menyandang nama bangsa, keterpurukan mereka, bahkan nasionalisme para pendukung. Di stadion ini pula bangsa meninggalkan identitas kedaerahan, etnis, suku, maupun agama menjadi sebuah kesatuan, yaitu satu Indonesia. Novianto Nugroho, Boni Primo, Jakarta.